Salam jumpa kembali. Senang menjumpai Anda kembali dan saya doakan supaya Anda dalam keadaan sehat, sejahtera dan bahagia bersama pasangan Anda, anak-anak Anda dan cucu-cucu Anda. Ya, saya Andreas Pedipilor dari channel Ngatur Uang. Kali ini saya ingin berbagi dengan tema YOLO. 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 You only live once. Ya, you only live once. Maksudnya apa? Anda hanya hidup sekali. Ya, pesan ini ataupun ide ini datang dari menantu saya, Della, istrinya Gary. Ya, pada waktu Sabtu lalu, dia menyampaikan, "Pak, saya mau nanya dong mengenai konsep pikir terkait dengan anak-anak muda saat ini. Silakan Della, tanyakan karena Papa senang sekali untuk berbagi kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang ingin hidupnya berubah menjadi lebih baik." Ya, Pak, saya melihat bahwasannya banyak anak muda saat ini milenial yang berpunya konsep pikiran YOLO, you only live once. Mereka menghabiskan segala penghasilan, segala pendapatan yang mereka miliki untuk menikmati hidup ini, hari ini. Mereka jarang sekali memikirkan hari esok. Karena mereka punya konsep, Anda hidup hanya sekali saja. Anda tidak tahu kapan Anda mati. Dan selagi Anda masih bisa menikmati hidup Anda, nikmatilah apa yang Anda miliki, Anda peroleh. YOLO. Kemudian disampaikan lagi sama Della, bagaimana Pak dengan orang yang hidupnya sangat-sangat berhemat, sangat-sangat irit untuk dapat menabung semua penghasilan yang dia miliki, hidup dengan sangat mencekek ataupun bahkan menyusahkan diri sendiri. Misalnya penghasilan dia katakanlah 10 juta, dia menabung 9 juta, dia hidup dengan 1 juta. Dia hanya berpikir tentang hari esok. Nah, kalau ini berarti kebalikan dari YOLO. Oke, si Della tanyakan, mana yang terbaik, Pak? Saya sampaikan, Della, terima kasih Della atas pertanyaanmu. Sesungguhnya ada konsep ketiga. Tadi konsep pertama adalah konsep YOLO. Yang kedua konsep hari esok. Yang ketiga adalah konsep hari ini dan hari esok. Maksudnya apa, Pak? Ya, kita memang hidup hari ini, dan hidup hari ini memang harus dinikmati. Tetapi selagi menikmati, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, kita wajib untuk mempersiapkan hari esok kita dengan lebih baik. Karena kita tidak tahu hari esok apakah cuaca cerah atau hujan atau penuh dengan bencana. Jadi sebagai seseorang yang punya akal budi yang diberikan Tuhan, pikiran yang baik, tentunya kita harus menikmati hari ini. Kan kita hidup hari ini. Tetapi apakah kita besok mati? Kan juga tidak. Oke, sebelum Papa menjelaskan, ada suatu ilustrasi atau cerita yang sesungguhnya Papa dapatkan dari seseorang sahabat senior. Jadi pada waktu itu, Papa waktu usia sebelum 40, beliau sudah 65. Jadi beliau bertemu dengan Papa di sebuah kedai dan beliau menyampaikan kepada Papa, "Saya menyesal. Saya sungguh menyesal." "Mengapa Anda menyesal?" "Ya, saya pensiunan dari sebuah perusahaan yang besar di Indonesia dan saat ini saya sudah berusia 65 tahun. Teman-teman saya meninggal rata-rata sebelum usia 60. Jadi mereka meninggal sebelum usia 60. Dan kemudian pada waktu mereka meninggal sebelum usia 60, saya pun berpikir demikian bahwa saya akan meninggal sebelum usia 60. Dan dengan berpikiran demikian, segala macam harta yang saya miliki selama puluhan tahun bekerja, saya pun habiskan. Saya nikmati
dengan perjalanan wisata, membeli barang-barang keinginan saya semenjak muda, makan-makan, dan foya-foya intinya. Tetapi kemudian saya kok tidak mati-mati. Waduh, kalau begini apakah Tuhan punya kehendak bahwa saya akan hidup lama? Saat ini hidup saya dalam keadaan genting. Semua yang saya peroleh sudah saya habiskan sebelum usia 60. 5 tahun saya dari usia 60 ke 65, saya hidup tertatih-tatih. Berjalan dari hari ke hari dengan berpikir, besok makan apa saya? Ya itu adalah yang ingin Papa sampaikan. Bahwasannya kita semestinya memang hidup hari ini, tetapi kemudian kita harus persiapkan hari esok. Seandainya misalnya masih banyak harta yang kita miliki dan kemudian kita meninggal dunia, toh itu adalah suatu berkah, suatu hadiah buat anak-anak cucu-cucu kita. Papa saat ini memang tidak membagikan apa yang Papa miliki kepada kalian. Dan Papa juga tidak punya niat untuk menghabiskan. Karena Papa ingin meninggalkan sesuatu yang berharga buat kalian. Selain pendidikan, ajaran, pola pikir, agama, iman, karakter. Tapi Papa juga ingin membagikan, meneruskan apa yang Papa peroleh selama ini. Bagi kalian, anak-anak Papa dan cucu Papa. Karena Papa ingin kalian lebih baik hidupnya dibandingkan apa yang Papa dan Mama jalani. Jadi, selama Papa hidup, apapun yang Papa terima pada waktu itu hari ini, Papa selalu sisihkan untuk hari esok. Papa menikmati setiap waktunya dengan cara Papa hidup dengan Mama. Papa tidak foya-foya, tapi Papa juga tidak menyiksa diri. Suatu ketika Papa Mama mau makan-makan, Papa Mama mau nonton, Papa mau ke kafe, Papa Mama mau wisata, Papa bisa lakukan. Tetapi tentu dengan perencanaan yang matang, dengan ngatur uang dengan baik. Menikmati hari ini dan harus bersiap untuk hari esok. Jadi, konsep you only live once, oke, tetapi you will live until tomorrow. Kapan tomorrow-nya? Anda, Dela, Papa, dan semua tidak tahu kapan hari kita akan tiba dipanggil pulang. Tetapi semestinya kita bersiap diri, menikmati hari ini dan bersiap untuk hari esok agar tidak menjadi benalu dan menyusahkan siapapun, terutama anak-anak Anda ataupun anak-anak kita. Oke, gitu Dela. Semoga kamu dan Gary hidup bahagia sepanjang hidup kamu berdua. Dan juga Papa juga mendoakan buat Pierre dan Vivi dan Tio hidup bahagia, sukses, ya. Dan juga buat Steven untuk belajar dengan rajin, untuk selesai kuliah secepatnya, dan kemudian bekerja, dan kemudian nanti akan membangun rumah tangga. Papa Mama berdoa buat kalian semua. Dan juga tentu buat Anda semua, para pendengar dan penonton channel Ngatur Uang. Semoga Anda semua hidup dalam keadaan selamat, sehat, sejahtera, dan bahagia. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam.